Baik, selanjutnya di video ini juga akan dijelaskan tentang perbankan Islam, ya. Baik, yang pertama di sini kita akan membahas tentang pengertian dan juga tujuan bank, ya. Menurut Undang-Undang ya nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bank ini adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ya. Nah, bank-bank yang ada sekarang ini, baik bank umum maupun bank-bank swasta, ya, dalam penyelenggaraannya menggunakan sistem bunga. Ya, bunga ini merupakan tambahan sebagai imbalan jasa yang ditentukan sebelumnya, ya. Jasa apa ya? Jasa telah menyimpan uang kita, ya. Nah, bank-bank yang menyelenggarakan usahanya dengan sistem bunga disebut dengan bank konvensional, ya. Baik, sekarang bagaimana dengan hukum bank? Hukum bank itu terdapat perbedaan pendapat ulama terkait hukum bank tadi, yang diantaranya yang pertama adalah menurut Abu Zahroh, ya, guru besar Fakultas Hukum Universitas Kairo, dan Dr. Muhammad Abdullah Al-Arabi, ya, menyatakan bahwa bunga bank ini termasuk riba, ya, riba nasi'ah yang dilarang dalam Islam, ya. Oleh karena itu umat Islam tidak boleh sebenarnya bermuamalah dengan menggunakan bank yang menggunakan bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Kemudian pendapat kedua yaitu Profesor Dr. Ahmad Zarko, ya, pakar ekonomi Syria, berpendapat bahwa sistem perbankan yang kita pakai sekarang ini adalah sebagai realitas yang tidak dapat kita hindari, ya. Oleh karena itu umat Islam boleh, ya, bermuamalah dengan bank konvensional atas dasar dalam keadaan darurat dan bersifat sementara, ya. Sedangkan pendapat ketiga yaitu sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa bank konvensional tersebut, ya, termasuk syubhat, ya, yakni belum jelas statusnya halal atau haramnya, ya. Untuk itu kita harus berhati-hati terhadap hal yang syubhat ini. Jadi dalam keadaan terpaksa kita baru bermuamalah dengan bank konvensional yang masih termasuk dalam masalah syubhat tersebut, ya. Jadi intinya dari ketiga pendapat ini, ya, kita diperbolehkan bermuamalah dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga dengan catatan, ya, karena memang terpaksa dalam keadaan darurat dan juga memang dewasa ini kita memang tidak bisa terlepas daripada yang namanya bank, karena hampir semua urusan permodalan juga penggajian itu juga pasti berkaitan dengan bank, ya. Baik, sekarang ada juga yang namanya bank Islami atau bank syariah, ya. Jadi kalau pada bank konvensional itu menggunakan sistem bunga, maka pada bank syariah ini tidak menggunakan istilah bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil, ya, sistem bagi hasil. Nah, baik, secara umum, ya, persamaan daripada bank konvensional dengan bank syariah ini adalah, yaitu yang pertama sama-sama sebagai sentral peredaran keuangan, yang kedua sebagai tempat tukar menukar mata uang, kemudian untuk mengawasi peredaran uang dan mengendalikan inflasi, dan yang terakhir tempat penyimpanan uang yang paling aman, ya. Itu persamaannya. Sedangkan perbedaannya seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah itu
menggunakan hukum Islam sebagai landasannya, yaitu Al-Quran dan hadis, gitu ya. Baik, sekarang yang kedua yaitu asuransi. Ya, ada istilah kedua yaitu bernama asuransi. Nah, baik, menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi itu adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung atau perusahaan asuransi itu mengikatkan diri kepada pihak yang tertanggung, yaitu orang yang mengasuransikan, dengan menerima premi. Ya, menerima premi itu semacam kayak iuran gitu, iuran wajib, ya, iuran premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, pihak yang tertanggung, yaitu orang yang berasuransi karena mungkin kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh orang yang tertanggung atau orang yang mengasuransikan tadi, yang berasuransi, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Karena belum pasti ya, karena belum terjadi. Ini kan mungkin terjadi gitu ya maksudnya ya. Atau untuk memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang melakukan aktivitas asuransi. Ya. Baik. Intinya asuransi di sini itu adalah perjanjian dua orang, ya, dua pihak maksudnya ya, yaitu dari perusahaan asuransi itu sendiri dan juga dari orang yang berasuransi ya, yang tertanggung tadi. Ya, intinya si pihak perusahaan asuransi ini atau pihak penanggung ini akan siap untuk bertanggung jawab atas kerugian, kecelakaan, kerusakan, kehilangan keuntungan, ya, dan juga tanggung jawab, dia juga bertanggung jawab atas permasalahan hukum yang mungkin suatu saat akan terjadi atau menimpa orang yang melakukan asuransi ini. Ya, itu ditanggung semua oleh perusahaan asuransi, bahkan sampai menanggung biaya kematian dan juga biaya kehidupannya. Makanya di sini ada asuransi kerugian, itu contohnya seperti asuransi kebakaran, ya. Ada juga yang namanya asuransi keuangan, yaitu asuransi jiwa dan juga asuransi sosial seperti Taspen, Askes, dan juga Jam Sostek. Nah, baik, sekarang kita masuk ke dasar hukum dulu ya. Nanti akan saya beri gambaran bagaimana itu asuransi secara realnya. Baik, dasar hukum asuransi di sini ya. Di sini ada perbedaan ulama ya, perbedaan pendapat ulama. Di antaranya yang pertama ada kelompok ulama yang mengharamkan ini asuransi ya. Dan ada pula yang membolehkan ini asuransi selama dinilai bermanfaat. Ya. Nah, contoh ulama yang mengharamkan ini asuransi adalah Syekh Sayyid As-Sabiq dan Syekh Yusuf Al-Qardawi. Ya. Beliau berdua ini mengharamkan asuransi dengan alasan beberapa alasan berikut. Di antaranya yang pertama adalah asuransi ini pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi. Ya. Serupa dengan judi. Ya, karena mungkin ada di situ kayak bertaruh ya, bertaruh nyawa, bertaruh nasib, bertaruh masa depan gitu ya. Kemudian yang kedua alasannya yaitu mengandung unsur yang hakikatnya adanya ketidakpastian, adanya ketidakjelasan. Ya, jadi tiba-tiba sudah dia tadi itu mengira-ngira ya, atau menerka-nerka bagaimana kalau misalnya terjadi seperti ini ya. Itu kan semuanya kan seperti kecelakaan, kebakaran, itu kan semuanya adalah sesuatu yang belum pasti ya. Kemudian yang ketiga mengandung unsur riba ya, mengandung unsur riba ya, dari uang premi atau bulanan itu yang kita berikan sebagai kita pihak asuransi ya, orang yang mengasuransi, kita bayar ke perusahaan asuransi tersebut per bulannya, itu kan ada unsur ribanya itu ya, nanti ditaruh di bank dan berkembang menjadi riba ya. Ada juga nanti saya jelaskan. Berikutnya yang keempat yaitu
mengandung unsur pemerasan atau eksploitasi, karena jika pemegang polis atau yang berasuransi ini tidak mampu melanjutkan pembayaran rutin atau premi tadi, ya bulanan tadi, maka premi yang sudah dibayar tadi sebelum-sebelumnya bisa hilang, ya, atau berkurang, ya, bisa hilang berarti menjadi milik perusahaan asuransi sepenuhnya, atau berkurang, dan berkurangnya ini berarti ya diambil oleh si perusahaan asuransi. Nah, kemudian alasan kelima yaitu premi-premi yang sudah dibayarkan digunakan untuk usaha yang mengandung riba, ya, karena nanti premi yang dibayarkan dikembangkan lagi dalam sistem perbungaan di bank tersebut. Yang keenam, ya, nah ini yang paling penting, beliau berdua tadi atau ulama yang menganggap haram ini asuransi menyatakan bahwa dikatakan haram karena di sini hidup dan mati manusia dijadikan permainan sehingga seakan-akan mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya sedikit memberikan contoh real daripada ini asuransi yang pernah saya alami sendiri. Saya pernah ditawari satu semacam kayak pihak asuransi begitu, dan kemudian pihak asuransi ini menawarkan diri kepada saya untuk ikut membayar uang premi atau mengikuti asuransi dia per bulan itu sekitar 300.000, ya. Jadi kalau di total setahun itu bisa 3 kali 12 berapa? 36, ya. Berarti 3.600.000, ya. Dan ini nanti pembayaran premi ini, ya, sistemnya mungkin seperti nabung begitu, sampai 10 tahun baru bisa diambil, ya, sampai 10 tahun. Jadi kalau seandainya 300.000 ini, kalau setahunnya saja dapat 3.600.000, berarti kalau 10 tahun berarti dapat 36 juta. Nah, akan tapi karena saya ikut asuransi, maka tidak 36 juta, jadi lebih daripada itu, bisa mungkin kalau nggak salah 50 atau 70 juta gitu, ya, bisa berkembang itu uang, dengan catatan tidak boleh diambil sampai jangka waktu 10 tahun. Tapi masalahnya di asuransi ini, seandainya saya meninggal sebelum 10 tahun, ya, sebelum 10 tahun ini ternyata misalnya saya meninggal, maka nanti pihak asuransi akan membayar sejumlah 50 juta atau ya sekitar 50 juta kepada keluarga saya, ya. Ini di luar uang premi yang saya bayarkan. Ya, kalau dari segi ini memang menggiurkan, ya, dimana 50 juta ini kalau di total dengan 300.000 per bulan tadi sampai 10 tahun nggak sampai 50 juta, hanya 36 juta. Itu nanti diberikan 50 juta seandainya meskipun belum 10 tahun, tapi dengan catatan jika saya meninggal. Nah, ini sangat menggiurkan dan bisa berbahaya. Karena apa? Tanpa kita sadari, bisa-bisa, ya, kita akan saking tergiurnya dengan uang 50 juta tadi biar cair, maka kita akan berharap mudah-mudahan segera cair. Tanpa dia sadari, ketika dia berharap mudah-mudahan segera cair, ya, tanpa dia sadari, dia juga sebenarnya secara tidak langsung berharap dia juga segera meninggal. Karena syarat daripada cairnya itu uang 50 juta adalah dia harus meninggal dulu. Ya, nah, sekarang yang menikmati siapa? Ya bukan saya yang menikmati, tapi orang yang masih hidup. Nah, disinilah mungkin yang dikatakan semacam kayak mempermainkan hidup dan mati seseorang, ya. Kita seharusnya hidup di dunia ini berharap umur panjang, umur yang berkah, ya, sehat walafiat. Tapi karena kita tadi diiming-imingi uang yang besar tadi 50 juta, ya kita berharap segera cair. Padahal tanpa disadari, ketika itu uang cair, dia harus mati dulu, ya. Nah, baik. Nah, ada juga ulama yang memperbolehkan ini asuransi, ya, seperti Syekh Abdul Wahab Khalaf dan Syekh Muhammad Yusuf Musa, ya. Beliau berdua ini memperbolehkan asuransi, ya, dengan rambu-rambu Islami tentunya, ya. Dengan syarat yaitu yang pertama, asuransi ini harus menegakkan nilai-nilai keislaman, seperti menghindari sistem riba, ya, manipulasi dan juga eksploitasi. Ya, kira-kira ada nggak, ya, asuransi seperti itu, ya. Kemudian
harus berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Ya. Yang ketiga, memiliki prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak. Maaf, untuk yang kedua tadi ya ini pun juga sulit ya tercapai karena biasanya bukan atas kesepakatan ya, karena besarnya bunga atau mungkin premi itu sudah ditentukan dari pihak sananya ya. Yang keempat yaitu mengandung kepentingan umum. Harus mengandung kepentingan umum. Ya, premi-premi yang dikumpulkan tadi atau uang iuran tadi tidak digulirkan untuk mencari bunga atau riba ya, tapi digunakan untuk kepentingan umat yang masih bersifat produktif. Dan terakhir yaitu harus dijalankan dengan sistem mudharabah atau bagi hasil antara pemegang polis atau yang berasuransi atau yang membayar premi dengan perusahaan asuransi. Baik, sekarang kita masuk kepada salah satu lembaga keuangan non-bank ya, yang juga merupakan lembaga keuangan namun tidak menggunakan pola atau sistem perbankan ya. Ini adalah yang saya maksud di sini adalah Pegadaian ya. Pegadaian ini sekaligus sebagai istilah ya, atau lembaga terakhir ya, lembaga keuangan terakhir yang akan dibahas di bab ini. Baik, Pegadaian ya dari kata gadai. Gadai ini artinya adalah menjadikan barang atau benda berharga sebagai suatu jaminan utang ya, sebagai suatu jaminan utang, dan dapat dijadikan sebagai alat pembayaran utang tersebut jika dalam batas waktu yang sudah ditentukan atau disepakati tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjamnya ya. Nah, barang-barang yang digadaikan ini harus berupa benda-benda atau barang-barang yang berharga ya, tahan lama, dapat disimpan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi ya, seperti emas, perak, tanah, rumah ya, sertifikat ya, kendaraan gitu ya. Nah, dasar hukum daripada Pegadaian di sini adalah sebagai lembaga keuangan non-bank dan hukumnya boleh ya, hukumnya boleh. Bahkan diriwayatkan Rasulullah SAW juga pernah menggadaikan baju besi beliau ya, dikarenakan saat itu beliau pernah berhutang kepada orang Yahudi, yaitu hutang gandum ya, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup ya, kebutuhan keluarganya ya, sehingga itu dijadikan baju besi tersebut dijadikan sebagai jaminan ya. Dan sekarang kita masuk kepada syarat-syarat Pegadaian ya. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama adalah kedua belah pihak ya melakukan tindakan hukum gadai atas kesadaran diri sendiri ya, tanpa paksaan dan juga dengan tentunya sukarela ya. Yang kedua yaitu barang yang digadaikan adalah barang milik penuh ya, milik penuh, milik orang yang menggadaikan. Jadi bukan barang yang masih dalam status sengketa kepemilikan orang lain. Dan yang ketiga, memenuhi ketentuan yang berlaku ya bagi pihak penggadai atau perusahaan Pegadaian. Nah, kemudian yang terakhir yaitu rukun Pegadaian. Rukun Pegadaian di sini adalah hal-hal yang harus terpenuhi ya jika ingin Pegadaian ini sah ya. Di antaranya yang pertama adalah adanya kedua belah pihak, baik pihak penggadai maupun orang yang menggadaikan. Yang kedua yaitu adanya barang yang digadaikan sebagai jaminan. Dan yang ketiga yaitu adanya barang atau uang yang akan dipinjamkan ya kepada orang yang menggadaikan. Dan yang terakhir yaitu ijab qabul ya. Ijab qabul ini adalah pernyataan secara akad baik itu pihak penggadai maupun dari pihak yang menggadaikan. Baik anak-anakku dimanapun kalian berada, itulah tadi materi-materi terkait dengan prinsip dan praktik ekonomi Islam ya, kaitannya dengan muamalah
ya transaksi keuangan dalam Islam yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.